He's coming. Who's coming? Hai guys, jumpa lagi bersama gua. Nggak penting. Oke, kali ini gua akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang lama. Mending langsung aja kita ke alurnya. Musuh terlihat. One bullet. 5 shot. Ready? Here we go. Nani? 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 So sorry. Diperlihatkan dua gadis cantik yang merupakan kakak beradik bernama Sloan dan juga Katie, yang pada kala itu sedang meminta izin kepada ibunya untuk pergi berlibur menuju ke peternakan milik pamannya yang terletak di sebuah desa yang sangat jauh dari pemukiman warga. Kebetulan tidak lama lagi mereka akan mendapatkan pekerjaan di bidang pertanian organik serta pengelola peternakan di Arab sana. Di keesokan paginya, sang paman bernama Jason kemudian menjemput mereka untuk mengantarkannya menuju ke terminal angkot hingga mereka menunggangi bus di sana. Di sini terlihat Jason langsung pergi meninggalkan mereka sambil menitip pesan agar Katie dan juga Sloan selalu berhati-hati selama berada di peternakan itu, jangan sampai dimakan para buaya. Namun tanpa mereka sadari, di situ ada dua orang misterius yang diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Hey, do you know the next bus comes? In about an hour. Thank you. I love your jacket. Thanks. Well, call me when you get there, okay? I'll text. Di tengah perjalanan, Katie dan Sloan pun kemudian mampir ke sebuah kafe untuk sekedar istirahat dan juga memesan makanan. Tapi anehnya, ketika mereka sedang memesan minuman, tiba-tiba saja dua orang yang sebelumnya mengawasi mereka datang ke sana dengan mengajaknya berkenalan, yang mana kedua pria tersebut bernama Jed dan juga Lucas. What are your names? I called you ma'am. So let me get this straight. I'm Heather, and this is Ripley. I'm Jed, and this here's my brother Lucas. Dari perbincangan itu, Sloan tertarik setelah melihat ketampanan kedua pria ini. Di sana mereka juga mulai bercerita tentang tujuan mereka yang akan pergi menuju ke peternakan milik pamannya. Mengetahui hal itu, Jed kemudian menawari mereka tumpangan dan berkata bahwa tempat tinggal mereka juga dekat dengan peternakan itu. We could drive you up to the farm. You know, you don't have to wait for the bus. Dikarenakan tidak ada rasa curiga sama sekali, mereka pun akhirnya memilih untuk menerima tawaran itu dan lanjut desak-desakan. Akan tetapi, pada saat mobil melintas di area peternakan, si Jed ini malah tidak mengantar mereka ke peternakan, melainkan mengajak mereka menuju ke tempat kediamannya. Meskipun awalnya sempat ragu, Sloan yang sudah tertarik dengan ketampanan mereka akhirnya setuju untuk keputusan tersebut. Dan tak lama kemudian, setelah sampai di tempat kediaman mereka, ibu Jed yang bernama Gemma kemudian menyambut hangat kedatangan Katie dan juga Sloan, bahkan sampai menjamu mereka dengan memberikan beberapa hidangan makanan. Namun anehnya, tak lama kemudian setelah itu, tiba-tiba Sloan dan juga Katie ini malah merasakan pusing. Pasti mantap-mantap nih. Seat. Sadar bahwa makanan telah dicampur oleh obat bius, dengan cepat mereka pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Dan dari sini akhirnya kita mengetahui bahwasannya keluarga itu tidak lain adalah kelompok pisau lipat yang sering menculik para gadis-gadis cantik untuk dijual serta dijadikan pemuas nafsu para hidung belang. Bahkan setelah korban mereka tidak dibutuhkan lagi, maka otomatis mereka akan langsung diakhiratkan. Ain't nothing like it anywhere outside of Tandil. Drugged!
Tak lama setelah itu, Katie dan Sloan pun berhasil kembali ditangkap dan dibawa masuk ke dalam rumah mereka. Dan di sini kita tahu jika kecepatan motor bebek sama motor ayam itu emang beda, Wak. Setelah kembali sadar, Katie dan Sloan lalu mendapati keadaan diri mereka sudah diborgol oleh rantai besi di sebuah kontainer yang berlokasi di hutan belantara Afrika. Mereka yang panik langsung berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong. Tapi sayang apa ada dikata, dikala nasi sudah menjadi sayur. Teriakan mereka sama sekali tidak didengar oleh siapapun. Beberapa saat kemudian Jet pun datang dengan mengancam dan sekaligus menakut-nakuti mereka tentang nasibnya yang sebentar lagi akan direntalkan untuk pelanggannya. Dan tidak lama setelah itu seorang pria bernama Boris kemudian datang menghampiri untuk mengecek sekaligus ingin mencoba. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba datang seorang sheriff bernama Ender yang langsung menodongkan senjata ke arah mereka. What's going on here? Afraid it is, sir. Meski di awal sempat senang karena merasa akan diselamatkan, Katie dan Sloan malah harus kembali dibuat panik setelah mengetahui ternyata Ender pun merupakan bagian dari kelompok asem itu juga. Bahkan dengan bejatnya, si Ender ini sampai memaksa Katie untuk melakukan adegan pria perkasa. Sementara di tempat lain, Jason yang cemas karena tidak menerima kabar dari Katie memilih untuk datang mengecek peternakan. Namun sampainya di sana dia semakin khawatir setelah mendapatkan kabar dari pengelola peternakan bahwa Katie dan Sloan tidak berada di sana. Are you sure they didn't show up there? There's other farming. I'll explain everything to your parents. Di sisi lain, terlihat Sloan yang sedang dinegosiasi dengan seorang pria bertopeng babi yang memiliki tato salib di lengannya. Setelah mendapatkan harga yang cocok, ia pun langsung oke gas, tambah 2 tabung gas. Sementara itu, Jason yang baru saja sampai di kantor polisi setempat, dia lalu melaporkan tentang hilangnya kedua keponakannya. Namun sayang yang menerima laporan itu tidak lain adalah si Ender, sehingga laporan Jason sama sekali tidak direspon. Hingga akhirnya Jason yang memang diketahui berprofesi sebagai seorang FBI memilih untuk mencari Katie dan juga Sloan tanpa bantuan dari polisi setempat. Di lain isi, pada saat giliran Travis berjaga sendirian, diam-diam Katie merencanakan sesuatu untuk kabur, yaitu dengan menggoda Travis dengan kedua bolanya. Dan benar saja, begitu Travis lengah, dengan cepat Katie pun langsung menggigit lehernya sampai dia tewas. What happened to the girls that were here before us? I wouldn't know anything about that. Mereka lalu bergegas mengambil kunci borgol, kemudian lanjut kabur sebelum yang lain datang. Sementara Ender yang masih di perjalanan kemudian menghubungi Boris agar mereka kembali mengecek Katie dan juga Sloan. Namun begitu Ender sampai di tempat, tiba-tiba dia malah kaget saat melihat mayat Travis serta para gadis-gadis yang sudah kabur. Girl's uncle asked about a blue pickup. We have a problem. Di sisi lain, Katie dan Sloan yang telah berhasil kabur kali ini memutuskan untuk balik lagi ke sana guna membalas rendang. Di situ mereka langsung menyiapkan persenjataan lengkap, termasuk menyusun rencana untuk menghabisi para kelompok pisau lipat tersebut. Saat di toko swalayan, Katie kemudian bertanya kepada si pemilik toko tentang alamat tempat tinggal kelompok tersebut. Do you know someone named Boris? Dan benar saja, ketika Boris baru saja sampai di rumahnya, dia pun kaget setelah mendengar suara musik Oke Gas menyala dengan sendirinya. Saat Boris mengecek asal suara tersebut, Katie diam-diam langsung menghantam bagian kelapa dari arah belakang. Hello? Begitu sadar, Boris mendapati keadaan dirinya sudah diikat di sebuah meja dengan bersiap akan diseksa secara perlahan-lahan.
Setelah Katie berhasil mengorek informasi tentang tempat kediaman si pria bertopeng babi sebelumnya, tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung mengorek knalpot Boris. Tidak lama setelah itu, terlihat Jason yang baru saja sampai di tempat kediaman Boris untuk mencari informasi. Akan tetapi, dia malah langsung dibuat kaget pada saat melihat keadaan Boris yang ternyata sudah tewas. Mereka lalu mengendarai mobil menuju ke tempat lain untuk memburu mereka satu persatu. Hingga pada akhirnya tibalah mereka di sebuah gereja dengan melihat seorang pastor yang memiliki tato salib di bagian lengannya. Tato itu sama persis dengan tato yang dimiliki oleh si pria yang memakai topeng babi. Di sini Sloan mencoba mengalihkan perhatian dan pada saat pastor lengah, Katie langsung menghajarnya. No. I have the loving good shepherd. Dan lanjut diseret menggunakan mobil sepanjang jalan Bogor-Bandung. Bahkan sampai akhirnya si pastor yang sekarat kemudian lanjut dibakar menggunakan korek dan api. Did you miss us? Musuh terlihat! Maju! 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 Hati-hati! Kembali kepada Jason, dia yang dari awal sudah curiga kepada Ender kemudian mencoba menghubungi ponsel Katie. Dan benar saja, nada dering ponsel Katie malah terdengar di bagian saku celana Ender. Sampai pada saat Jason menyadarinya, dengan cepat Ender menodongkan pistol, bahkan membuat Jason tidak sadarkan diri. Where are they? Jason kemudian disekap di tempat kediamannya. Di sana juga terlihat ada dua orang wanita lain yang merupakan korban penculikan baru. Tapi untungnya dalam beberapa saat kemudian Katie dan juga Sloan datang dan dengan cepat langsung menghantam kepala bagian Ender. Meskipun sempat memohon untuk dilepaskan, Ender yang sudah diikat tanpa banyak basa-basi langsung didor dengan menggunakan senjata pistol kaliber berber Ender. Musuh terlihat! One bullet. 5 shot. Ready? Here we go. NANI?! 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 So sorry. Dan akhirnya kini giliran Gemas serta anak-anaknya lah yang menjadi target selanjutnya. Pada saat Gemas sedang bersantai sambil minum-minum, tanpa diduga dia malah langsung tidak sadarkan diri karena memang diketahui minuman itu sudah dicampur obat bius oleh Sloan. Setelah sadar, Gemma lalu sengaja dipaksa menonton penyiksaan Jet di depan matanya. Bahkan tidak sampai di situ, setelah Jet terbunuh, Katie juga memaksa Lucas untuk menghabisi Gemma yang merupakan ibunya sendiri. Namun sebagai pria yang baik, alim, dan sering ngaji, Lucas langsung menolaknya. Menurut gua, keputusan Lucas memang sudah benar dan gua mendukungnya. Namun beda hal dengan Katie, ia malah langsung menembaknya di saat itu juga. No, Lucas. I can't. Setelah melihat kedua anaknya tewas, kini giliran Gemalah yang juga ikut menyusul anaknya dengan dibabat menggunakan mesin pemotong rumput. Sehingga pada akhirnya dendam mereka pun akhirnya terbalaskan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah peristiwa tersebut, di situ terlihat Katie dan juga Sloan telah kembali ke rumah ibu mereka dengan bersiap-siap akan melanjutkan liburannya lagi dan film pun berakhir.